Ciha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Sari Mega. Hai semuanya, kalian udah nonton kan video aku yang aku seorang TKW? Nanti aku bakal taruh linknya di sebelah sini dan kalian tonton ya. Dan aku di situ juga udah ceritain bagaimana sih pekerjaan aku selama jadi TKW ini, dan aku sih masih 1 tahun kerja jadi TKW, dan ini juga pengalaman pertama aku menjadi seorang TKW. Dan aku ternyata di sini udah ditanggung jawabin sama majikan aku untuk merawat orang tuanya. Aku di sini merawat 2 lansia, yaitu sekaligus 2 kakek sama nenek itu. Dan di sini salah satu lansia yang aku jaga itu sakit dan aku harus sedot dahak, terus pokoknya sakitnya ya lumayan gitu, lumayan parah juga sih, dan harus pakai oksigen juga gitu. Dan aku mau kasih tahu ke kalian caranya sedot dahak, terus cara pemakaiannya, dan aku bakal ngejelasin pekerjaan aku itu menjaga lansia seperti di rumah sakit, karena semuanya keperluan udah ada di rumah. Yang ada di rumah sakit itu udah ada di rumah, dan aku harus ngehandle sendiri, dan aku harus bekerja sendiri karena udah keluar dari rumah sakit. Dan kemarin sempet aku diajarin sama suster rumah sakit bagaimana caranya sedot dahak, bagaimana caranya ada tepuk punggung juga. Dan aku kenapa bikin video ini, karena kemarin pas aku nggak tahu ya, belum tahu bagaimana caranya sedot dahak, terus bagaimana caranya tepuk punggung, terus bagaimana caranya ngebersihin selang, terus bagaimana caranya ngasih minum lewat selang gitu. Jadi aku tuh nyari di YouTube tuh masih kurang banget, masih minim banget yang bikin video ini, karena ini sebenarnya sangat bermanfaat banget bagi yang belum tahu gitu. Kalau yang udah tahu sih mungkin biasa ya. Dan ini aku hanya berbagi cara ya, berbagi tips bagaimana itu ngerawat jompo gitu. Dan untuk selanjutnya tonton terus videoku, jangan di skip agar kalian itu semakin paham. Dan jangan lupa subscribe ya untuk kalian yang baru mau di video aku. Dan jika kalian suka sama videoku juga, kalian boleh like juga. Dan langsung saja kita ke videonya. Jadi gini ya teman-teman caranya. Ini adalah alat cotan. Alat cotan ini itu beda kayak yang di rumah sakit. Ini kan aku ada di rumah, jadi cotancinya tuh kayak gini. Alat untuk sedot dahaknya seperti ini, duduk gini. Biasanya kalau di rumah sakit itu alat cotannya itu, alat sedot dahaknya itu ditempelin ke dinding gitu, jadi beda. Dan awalnya aku juga kaget, ini baru lihat juga pertama kali sedot dahaknya yang di rumah seperti ini. Tapi sama aja, kalau di rumah sakit tabungnya ini itu ada dalemannya gitu, jadi sekali penuh dibuang gitu. Kalau ini enggak, kalau ini aku harus angkat. Aku biasanya sehari sekali aku cuci gitu, jadi aku buang terus aku cuci kotorannya nih. Ini kotorannya, jadi ini harus dicuci dulu gitu. Dan di sini aku kasih tahu juga, ini tombol on off-nya. Ini kalau ini kan mati, jadi kalau mau dipakai tinggal tekan dan ini bakalan nyala gitu. Terus untuk kesedot dahaknya itu, ini ada alat selangnya. Ini selangnya, ini panjangnya kira-kira berapa ya, aku nggak ngerti, ini nggak ngitung, pokoknya panjang. Jadi fungsinya panjang ini tuh, tapi
Kalau untuk panjangnya sama aja sih kayak yang di rumah sakit gitu, sama aja. Dan ini itu agar bisa nyampe ke keranjang si pasien itu. Ini untuk nanti kotorannya bakal masuk ke sedot, bakal masuk ke sini. Nah, ini alat untuk kasih minum susu, pakai selangnya pakai ini. Gitu ya. Dan ini aku bakal kasih tahu caranya ke kalian bagaimana cara make atau cara masangin. Ini adalah selang dahaknya. Jadi ini itu sekali pakai ya teman-teman. Ini sekali pakai dan nggak boleh pakai berulang-ulang, harus sekali pakai terus buang karena ini udah bekas itu. Dan ini masih baru, aku bakal tunjukin ke kalian. Ini memakai ukuran yang 12 selangnya dan panjangnya 50. Dan kemarin aku sempet juga pas di rumah sakit ada juga yang ukuran 14, tapi menurut aku lebih enak yang ukuran 12 karena lebih kecil, jadi masuk ke lubang hidungnya itu nggak susah gitu. Kalau yang ukuran 14 itu terlalu kebesaran kalau masuk ke lubang hidungnya gitu. Kalau ini pas, ukuran 12 itu pas gitu. Dan kemarin aku kasih tahu juga ke majikan aku jangan beli yang ukuran 14, dan aku kasih tahu ukuran yang 12 aja biar enak pas sedot di bagian hidung. Ini adalah jadwal Vansen aku atau balik badan, yaitu 2 jam sekali bantu pasien Vansen di jam 2 malam, jam 4 malam, jam 6 pagi, 8 pagi, dan seterusnya. Pokoknya 2 jam sekali bantu pasien balik badan ke kanan, balik badan ke kiri. Dan di sebelahnya ini adalah ditempelin juga jadwal kasih minum susu untuk si pasien, dan di 4 jam sekali, yaitu jam 7 pagi, 11 siang, jam 3 sore, jam 7 malam, jam 11 malam, sampai jam 3 malam. Dan untuk takaran susunya beda-beda ya setiap pasien ya teman-teman. Ini anjuran dari dokternya segini, yaitu 120 susu dan tambah airnya 100, dan diaduk gitu. Dan di sela-sela minum susu 4 jam sekali, pasien aku itu ada minum air, kasih minum air yaitu 100 ml di 2 jam sekali, pertengahan kasih minum susu ya, di pertengahan jam 7 sampai jam 11, yaitu jam 9 gitu. Pokoknya di pertengahannya 2 jam sekali kasih air 100. Jadi untuk cara pegangnya itu kayak gitu ya teman-teman. Dan ini kelingking paling bawah ini untuk ngunci kalau minum susu atau minum airnya udah mau habis atau mau diisi lagi, itu untuk ngunci dan begitu. Dan baru kita isi ulang lagi air atau susunya. Dan ini udah aku isi lagi, jadi kuncinya yang kelingking yang tadi ngunci itu ini aku lepas ya, dan itu aku lepas biar susunya itu bisa jalan, bisa mengalir ya, pokoknya gitu. Dilepas kuncinya dan sampai seterusnya, pokoknya kayak gitu ya teman-teman caranya, cara pegangnya gitu. Dan ini udah mau habis dan harus selalu dikunci kalau udah mau habis gitu. Dan ini ya caranya teman-teman, aku kasih tahu ke kalian bagaimana caranya memasang selang sedot dahak ini agar bisa terpakai untuk sedot dahak si pasien. Dan kalian gunakan sarung tangan dulu untuk kalau kalian mau sedot dahak, karena kita harus benar-benar higienis ya. Steril apa higienis? Pokoknya harus benar-benar bersih gitu. Biasakan harus pakai sarung tangan. Dan ini hanya aku nyontoin aja. Dan ini seperti ini ya. Ini ceritanya nanti bakal ada selang gitu. Ini kalian buka. Dan di bagian ini itu untuk masukin ke selangnya gitu. Ini untuk masukin ke selangnya. Dan selangnya itu nanti masuk di sini, masukin sini, ini. Terus setelah itu jangan sampai bagian selang dalam ini itu terkena daerah luar.
Atau kayak ini nih, ini kan meja, jangan sampai terkena meja ataupun tangan kita yang kotor gitu. Pokoknya bagian-bagian di luar. Bagaimana cara ngambil sarung tangan yang steril ini? Jadi kita harus benar-benar perhatiin banget, jangan sampai sarung tangan yang di dalam ini itu kita ngambilnya sampai kena selang yang di dalam ini keluar. Jadi gini. Nah, jadi ini masih tetap di dalam ya. Dan ini juga sekali pakai. Ini sarung tangannya. Ini ada dua sih setahu aku warnanya, ada yang orange ini, ada juga yang warna biru. Nah, kayak gini nih teman-teman sarung tangannya. Dan ini harus benar-benar bersih. Dan jangan sampai juga sarung tangan ini terkena bagian area luar. Cara pakainya kita harus sambil ujung ke ujung sini. Kita nggak boleh ya, nggak boleh gini sentuh gini, nggak boleh. Ini kita nggak boleh. Jadi kalau seandainya kita susah nih, yang tangan kiri kita itu ambil pucuknya aja sini, ujungnya pucuk, ujungnya sini pelan. Terus kita buka, terus kita masukin deh tangan kita, masukin pelan-pelan aja, masukin dan gini, ini udah steril ya, jadi ini nggak boleh kena apapun. Ini area yang sarung tangan ini nggak boleh terkena apapun area yang berada di luar, karena ini gunanya untuk kita megang selangnya yang ada di dalam. Terus caranya ngambil gini, yang plastik yang bagian luar kita sobek sedikit, terus kita ambil yang bagian sini ya, bagian sini kelihatan nggak sih, malah belum sini. Terus kita tarik pelan-pelan, tariknya pokoknya jangan sampai terkena selangnya, juga nggak boleh terkena area luar. Dan ini gunanya tangan kiri ini untuk pegang selangnya sini. Ini nanti kita dihubungkan dengan selang yang ada di alat cotan ya, mesin cotannya. Terus kita pegang sini, ini bagian tangan kiri dan ini bagian tangan kanan. Jadi kayak gini ya teman-teman. Nah gini. Terus ini lubangnya ini untuk kita tahan apa ya, pencet apa sih ini, tahan lepas gitu. Terus setelah itu, maaf aku nggak praktekin langsung ke pasiennya karena aku nggak mau, kasihan kalau harus dilihatin ya. Jadi contohin aja, misalnya di sini itu ada hidung, apa ya, pokoknya misalnya contohnya, misalnya aja deh, nggak ada apa-apa soalnya di sini. Ini tuh lubang hidung, jadi kalian tuh harus masukinnya tuh pelan-pelan, masuk sampai bener-bener sampai dalam, masukin sampai full sampai sini harus masuk. Itu jangan ditutup. Kalau kita masukin, selang kita masukin itu jangan ditutup ininya. Setelah itu setelah udah nyampe, ini ceritanya udah masuk ya, udah ke lubang hidung, kita masukin. Setelah itu kita tutup. Terus kita kayak gerak-gerakin gitu, sedikit-sedikit pelan-pelan. Setelah itu tutup kan, terus kita nariknya tutup, buka, tarik sedikit lagi, tutup buka gitu sampai full, sampai ini udah keluar semua selangnya dan kotorannya. Dan kalian harus juga tahu kalau masukin ke bagian mulut maupun bagian hidung jangan ragu-ragu. Jadi masukin selangnya itu jangan ragu-ragu dan pastiin harus pas di lubangnya ya, jangan sampai salah kena dinding-dinding mulut dan dinding-dinding dari lubang hidung, karena bisa melukai. Ini kan ada ini
yang kayak kasar ini ada lubang-lubang, ada 2 lubang, dari atasnya ada 1, ada 3 lubang. Ini itu kalau kita pencet terus kita masukin, ini tuh bisa melukai area yang kita mau sedot dahaknya gitu. Di area hidung nanti bisa terkena keluar darah gitu. Jadi kalian masukinnya harus bener-bener bener dan jangan sampai ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Jadi harus sekali masuk dan kalian harus pastiin udah masuk ke dalam hidung lubangnya gitu. Jadi masukin sampai full. Terus tangan kiri kita juga harus siap. Kalau kita pas masukin pokoknya jangan ditekan area lubangnya, ini harus ada udara. Kalau kalian mau tarik baru deh lubangnya kita tutup dan kita tarik gitu. Sama juga yang di bagian mulut juga sama ya. Dan aku juga kasih tahu ke kalian nih, setelah selesai semuanya ini kan dibuang, caranya kalian harus kayak gini, dilipat-lipat gini, karena ini juga udah kotor. Terus kita buka deh yang ini dan kayak gini, dan ini udah dibuang, ini udah sekali pakai dan nggak bisa dipakai lagi ya. Dan kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini aku ngasih tahu ke kalian tipsnya, caranya sedikit, kurang lebihnya kayak gitu. Mungkin untuk yang udah tahu mungkin nggak penting ya, tapi menurut aku untuk bagi yang belum pernah ini sangat penting, karena ini kemarin awalnya aku juga nggak ada sedot dahak, dan akhirnya karena orang tua yang aku jaga ini sakit dan harus disedot dahak, dan terpaksa aku juga harus belajar juga gitu. Dan alhamdulillahnya aku selama seminggu lebih diajarin sama suster rumah sakit itu. Jadi aku belajar dari rumah sakit, caranya sedot dahak, terus bagaimana cara ngasih minum susu lewat selang gitu, dan juga bagaimana fansen, semuanya diajarin sama suster rumah sakit. Dan itu ya teman-teman video aku, bagaimana caranya aku di sini tuh kerjanya kayak gimana, bagaimana caranya merawat jompo dan lain sebagainya tadi. Semoga bermanfaat ya, dan semoga kalian juga paham, dan pokoknya kalian ambil positifnya aja. Dan aku hanya pesan untuk kalian semua, untuk semuanya aja, walaupun bukan TKW juga, seenggaknya ini ada pelajaran juga untuk kalian juga sih tentang video ini. Dan pesannya pokoknya setiap pekerjaan itu nggak ada yang mudah, dan semuanya itu susah dan perlu tanggung jawab gitu. Yang terpenting kita harus enjoy, harus nikmatin, dan kita harus menyukai dengan pekerjaan kita gitu, biar kita itu pekerjaannya itu nggak terlalu ngerasa berat gitu, karena semua pekerjaan pasti berat dan nggak ada yang enak. Kerja dimanapun, kerja apapun, semuanya nggak ada yang enak. Jadi kita tetap bersyukur, harus mensyukuri apapun itu pekerjaan kita, dan harus menikmati dan harus menyukainya tentunya. Karena kalau kita nggak suka dengan pekerjaan kita kayaknya kurang srek, terus kita tuh kayak pikirannya kemana-mana gitu kan ya. Dan aku tipsnya untuk kalian, saran ke kalian itu, dan pokoknya sayangi siapapun yang kalian jaga gitu. Ini khususnya untuk para TKW, sayangi walaupun kalian ngerawat anak kecil ya, sayangi, anggap aja sebagai anak, anggap aja sebagai adik. Dan untuk yang menjaga orang tua ya sayangi seperti kalian menyayangi orang tua kalian sendiri gitu, anggap aja orang tua sendiri gitu. Dan janganlah menjadi sebuah pekerjaan itu sebagai beban, karena kalau kita menganggap semua pekerjaan itu jadi beban, itu bakalan terasa berat gitu. Walaupun pekerjaan itu nggak berat, tapi kalau kalian menjadikan sebuah pekerjaan itu sebagai beban, ya itu bakalan menjadi berat banget. Dan semangat untuk para TKW, untuk Mbak, semoga sukses semuanya dan segera pulang karena udah ditungguin keluarga itu.
Dan semoga sukses semuanya dan semangat mencari rupiah dan semangat menjadi pahlawan keluarga, pahlawan Elisa. Nah, tunggu next video dari aku ya.